pengajian sekaligus taklim kita pada malam Senin. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita, Al-Ustaz Ajun Jumadi, yang alhamdulillah insya Allah beliau akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Salaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhul haqiqati mubtada amma ba'du. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Ajun Jumadi dari Kampung Baru, yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan Forum Gereja Citayam Bapak Capudoli, serta yang kita hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Islah Bapak Mursidi, serta Bapak-Bapak warga Gereja Citayam yang tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah semuanya kita dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini adalah malam pertama kita pembukaan sekaligus taklim kita yang dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Ajun Jumadi dari Kampung Baru, yang insya Allah menjadi kegiatan rutin malam Senin kita di minggu kedua setiap bulannya. Untuk itu kepada bapak-bapak serta para remaja mungkin yang hadir, yang sudah dewasa yang mau hadir, silakan ke Mushola Al-Islah. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua, ilmu-ilmu yang diberikan guru kita bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai taklim kita akan dengarkan sekapur sirih sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Islah sebagai Ketua Penyelenggara pengajian rutin malam Senin setiap dua minggu sekali atau 1 bulan 1 kali di setiap bulannya. Kepada Bapak Mursidi, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ustaz Ajun Jumadi dari Kampung Baru yang akan mengisi tausiah pada malam hari ini, yaitu malam pertama sekaligus pembukaan pengajian rutin sebulan sekali. Yang kami hormati Ketua Lingkungan Bapak Ustaz Kudoli, yang kami hormati pembawa acara Bapak Agus, dan yang kami hormati bapak-bapak hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian rutin. Insya Allah setiap sebulan sekali, mudah-mudahan kita berikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir dalam rangka pengajian rutin malam Senin. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat istiqomah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya kita semuanya bisa
mengamalkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, sekaligus mungkin bisa mengajak pada bapak-bapak yang belum hadir untuk hadir di Musala Islah setiap 1 bulan sekali, yaitu minggu kedua. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presidi. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan pembukaan pengajian sekaligus taklim kita, dan langsung diisi oleh guru kita Ustaz Ajung Jumadi. Padanya tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimina wal muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Mushola Al-Islah Bapak Mursidi, pula yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan Bapak Ucok Tony, Bapak Agus, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak hadirin jamaah taklim yang mohon maaf lahir dan batin. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Puji beserta syukur milik Allah Jalla Jalaluh kita panjatkan kehadiratnya, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita semua bisa hadir di majlis ini guna untuk menggugurkan kewajiban kita yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak kita semua yang hadir selalu mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Ta'ala. Salawat, teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pula bagi kita semua sebagai umatnya yang paling akhir, yang juga mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum banyak kalam yang saya sampaikan, tentunya alangkah baiknya saya berta'aruf lebih dahulu, meskipun ini untuk ketiga kalinya saya hadir di tempat ini. Yang pertama dulu saya pernah hadir di acara pidiahan sholat mayit, iya itu yang pertama. Yang kedua saya hadir di tempat ini saat acara buka puasa Ramadan. Yang ketiga saya hadir pada saat ini. Tentunya kita masih belum mengenal
Saya memperkenalkan diri pribadi saya. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya? Iya. Tak sayang maka tak cinta. Nggak mungkin datang cinta kalau nggak kenal dulu. Kenal dulu, ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya. Nama saya sudah tahu semua, barangkali tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Agus, Bapak Mursidi. Kalau Bapak Agus, Pak Mursidi ya udah sering ke rumah saya, cuma nggak bawa rokok ya. Sudah kenal sama saya. Saya asli sini Pak. Ya, tadi bercanda Pak Mursidi. Jangan baperan ya. Saya asli pribumi sini, ya asli Kampung Baru Citayam, warga RT 04 RW 05. Sama RW-nya. Ya sama ya, RW-nya sama, cuma beda RT saja. Anak saya ada 4, yang 1 udah gede, yang 2 juga udah gede, yang 2 lagi masih kecil, umur 12. Gede 19 tahun, cuma 15 tahun ya, karena masih pesantren. Cuma bini bersatu ya. Kamu sini bini bersatu. Amin aja. Iya, itulah saya. Ya, sehari-hari saya ya ngajar santri di rumah. Jadi sepada maghrib ya saya ngajar santri, termasuk dulunya santri di sini yang ngajar di sini Ustaz Angga. Ya, dia ada santri saya di sini dulu ya setelah maghrib saya ngajar santri, kemudian jam 8 baru kelar. Kadang-kadang saya tadi udah di SMS sama di WA sama Pak Mursidi, itu baru selesai bisa. Saya buru-buru ya, ada yang nunggu ya. Itulah saya ya. Mudah-mudahan taruh saya bisa membuat kita semakin membuat ukhuwah Islamiyah kita. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu makhluk yang memang paling sempurna bentuknya, dan juga manusia memang dimuliakan oleh Allah. Itu sesuai dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bimuradi. Sungguhlah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Tapi di lanjutan ayat tersebut ada kalimat summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah kembalikan kedudukan manusia yang sebaiknya bentuk, yang katanya memang Allah muliakan, tapi pada akhirnya manusia derajatnya paling jelek-jeleknya dari hewan. Jikalau manusia tersebut tidak lagi dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan manusia punya tujuan hidup, tentunya kita bertanya pada diri kita, tujuan hidup untuk apa dan kita mau kemana? Jelas di dalam Al-Quran tujuan manusia adalah untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, yakni ibadah. Kalau malaikat tidak, manusia beda dengan malaikat. Malaikat memang khusus, memang ciptakan untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa ibadah? Ibadah itu banyak fungsinya, kayak sholat. Selain memang rutinitas kita, ternyata sholat punya sangat fungsi, sangat
punya kegunaan buat manusia, di mana manusia itu tabiatnya selalu mengeluh. Dikasih hujan, aduh hujan baik. Biasa kan manusia begitu. Iya. Tukang es ngeluh, tukang es. Iya. Dikasih panas, panas baik. Iya. Tukang es mengira, panas baik aku. Iya. Itu manusia selalu ngeluh. Dikasih sakit seminggu ngeluh, dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Selalu khuliqal insanu halu'a, manusia diciptakan selalu ngesulah, mengeluh. Nah, ternyata sholat itu adalah untuk peredam dari semua itu. Karena mengeluh itu terkadang hati jadi gelisah. Ya, kan Nabi Adam juga gelisah ya. Waktu dewek Nabi Adam nanya, "Ini ada gelisah?" Gelisah. Abang Musidi kan gelisah tahu enggak ya? Ya. Gelisah apa? Sebelum Allah ciptakan Siti Hawa, gelisah. Ternyata sholat di dalamnya ada ketenangan. Bizikrillah tatma'innul qulub. Ternyata ketenangan kehidupan bukan karena banyaknya uang. Ketenangan kehidupan bukan tingginya suatu jabatan. Ternyata ketenangan kehidupan dengan banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman sholat yang bagaimana ini? Karena derajat orang kan sholatnya beda-beda, Pak. Ya. Sholat itu kan enggak semuanya kualitasnya sama. Contoh, ya contoh nih, sholat itu tujuannya tanha anil fahsya wal munkar. Tujuan sholat adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau pada realita kehidupan, terkadang orang habis sholat Jumat datang paling belakang, pulang paling belakang. Ada 9 jepit orang barusan ini di bawah baik. Kan habis sholat Jumat, ya, habis sholat Jumat katanya tanha anil fahsya wal munkar. Ini yang salah orangnya apa Al-Qur'annya? Pertanyaannya seperti itu. Ternyata yang salah itu bukan Al-Qur'annya. Karena apa? Sholat orang tersebut yang masih jauh dari kesempurnaan. Kita akan merasakan kesempurnaan sholat, kita akan merasakan kekurangan sholat jikalau kita sering tolabul ilmi. Kita akan merasakan kesalahan dulu di mana sholat kesalahan kita. Itu kalau nggak ngaji merasa benar aja. Iya. Untuk kita benar apa salah? Istinja kita benar apa salah? Karena enggak semua ibadah sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu ada Fatihah. Gue juga bisa. Ternyata Pak, baca Fatihah susah. Kenapa? Kita akan merasa benar kalau kita enggak ngaji. Tapi di saat kita mempraktekkan, ternyata susah baca Fatihah. Saya aja dulu 2 bulan mengaji 1 bulan mulai, Masya Allah, nyebut ain itu kan ada di bawah. Kalau seseorang baca Al-Quran nggak sesuai dengan makharijul huruf, maka merubahlah arti Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang menyebut hapus hak kecil, bukan ya. Kalau kayak hak besar, ya artinya lain lagi, bukan ar-rahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin bukan alif, tapi ada juga orang kadang baca
Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai alif diganti Pak. Hurufnya di dalam Al-Qur'an ain. Artinya kalau pakai ain kan begini, segala puji bagi Allah. Kan begitu ya. Rabbul alamin, Tuhan alam semesta. Diganti pakai alif sama dia, makhorijul hurufnya alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang nyakitin seluruh alam. Jauh gak? Aduh, karena merasa ya gue udah bisa, iya ternyata masih salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka begitu Pak, bukan tapi na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal, ya bukan ada juga orang kan baca ihdinas, kayak ganti pakai shin besar, ya shodilah dan maksud, ya ternyata ngaji Fatihah itu susah, ya. Tapi bagaimana kalau seandainya baca Fatihah rusak, sholatnya rajin? Kan secara hukum sholat itu rukun ada Fatihah di dalamnya. Kalau Fatihahnya rusak, maka tidak sahlah sholat orang tersebut. Kalau sholatnya tidak sah, maka tidak diterima oleh Allah. Kan lisannya udah susah nyebutnya, maka tidak lain dan tidak bukan adalah seringnya kita duduk di majelis taklim. Mau bisa Fatihah kek mau kagak, barangkali sudah susah lisannya untuk menyebutkan, membedakan antara alif dengan ain, antara sin dengan shad, tapi masih duduk ngaji, maka kesalahan orang tersebut dihampura oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Nabi, manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayat 2. Siapa orang yang pindah dari rumah seperti kita ke majlis ini, tujuan dia ta'allamal ilma, untuk belajar ilmu agama, ghufirallahu, maka dihampura dosa orang tersebut qabla ayat 2, sebelum dia melangkah dari rumah sudah dicatat, sudah dihampura oleh Allah Ta'ala. Kesalahan sholat dihampura. Tuh, untungnya masih ngaji begitu Pak, ya. Makanya ngajinya wajib minal mahdi ilal lahdi, ya. Kagak bisa seminggu sekali, ya 15 hari sekali wajib ngaji. Gak bisa 15 hari sekali, sebulan sekali. Gak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Gak bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Gak bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Gak bisa 6 bulan sekali diajiin baik. Nah kalau lagi gak sempet terus, ya. Hari Minggu, Sabtu libur, hari pengajian kagak datang, Minggu kagak datang juga. Ya, udah dah kita ajiin bareng-bareng. Ya ujung-ujungnya begitu. Ya, kalau ngaji kagak mau, pakai kedudukan ibadah sama ilmu, utamaan ilmu dulu, ibadah nomor 2. Kalau sholat perintahnya pada sampai Senin, ya sesudah umur 7 tahun tuh anak baru perintah sholat. Tapi kalau ngaji, dia memang dari masih kecil, ya sudah diajari, diperintahkan supaya ngaji, ya. Tujuannya apa? Supaya mengetahui mana salah, mana baik, ya. Kalau dulu kan saya mah zaman dulu itu masih ngeja, ya. Dari zaman ke zaman ya perubahan selalu ada. Kalau zaman saya masih ngeja, ya alif fathah, alif kasroi, alif doma, a i u, ya. Zaman saya Pak, ba fathah ba, lam doma lu, ba lu, ya. Zaman saya. Kalau sekarang metodenya ikra, abata saja Kak. Zaman sekarang seperti itu. Makanya dari zaman ke zaman selalu ada perubahan, ya. Tapi bukan berarti
perubahan zaman, agama mengikuti perubahan zaman. Bukan, justru agama adalah untuk mendidik zaman agar generasi ke generasi manusia punya nilai akhlak. Kayak ngaji itu pentingnya di situ. Ya, jangan sampai ngaji itu kita tinggalkan. Ibadah kita bisa tidak diterima Gusti Allah, banyak penyebabnya. Ya. Jangan berkata dalam hati, aku sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, udah umroh bulan balik, haji udah, sedekah rajin. Menurut kita ahli surga. Kata kita. Ya. Sebab orang ibadah itu kan beda-beda, ya, beda-beda tujuannya. Ada orang ibadah karena Allah, dia tidak tamak terhadap surganya Allah, tidak karena takut nerakanya Allah, tapi ibadah semata-mata karena mengakui Allah sebagai Tuhannya. Urusan neraka, urusan surga, urusan Allah, dia nggak peduli itu. Ya. Nanti bersekolah, aku menyembah Allah sebagai Tuhannya, aku adalah hambanya. Ini cakep. Ya, udah sholat aja. Memang tujuan kita, tujuan yang diciptakan untuk ibadah. Ya. Tujuannya hanya menggapai ridho Allah. Makanya dalam Ratibul Hadad dikatakan selalu kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hanya ridhomu ya Allah. Kalau Allah ridho mah enak. Surga enak, neraka enak. Kalau Allah ridho agak panas, adem, enak. Karena selama ini yang kita kenal neraka itu penuh dengan azab, siksa. Karena memang di dalamnya nggak ada orang yang dapat ridho Allah. Semuanya orang-orang punya dosa kepada Allah. Tapi kalau orangnya dapat ridho Allah, ya enak saja. Ya, jon-jon bahasanya. Ya, kayak di dunia kan jon-jon gitu ya, duit di kantong 5 juta, urusan langka, ya kan jon-jon gitu ya. Soalnya ada gitu. Bener mau coba gitu. Ini sangat mempengaruhi, ya, itu sangat mempengaruhi. Takbirnya beda. Sholih fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati dan imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. 5 juta kan. Itu kan beda. Besok wah, duitnya tinggal 1 juta. Allahu akbar. Lunas. Besok kagak sembahyang subuh. Energinya habis tuh energinya. Ya, itu iman yang selalu kurang. Ya. Oke, kegunaan gaji itu bukan cuma sekedar artinya apa ya? Hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi untuk mengecas iman kita, muamalah kita biar beres, semuanya diawali dari ngaji. Nilai keikhlasan akan kita tahu seperti apa dengan ngaji. Nah, salah satu nilai keikhlasan yang paling tinggi adalah tadi menyembah Allah benar-benar ikhlas. Nggak ada pengen masuk surga, nggak ada. Ya. Nggak ada takut karena neraka. Ya. Nanti bagaimana urusan Gusti Allah. Orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Ya. Kalau misalkan diukur karena ibadah, saya pun belum pantas. Imam Ghazali aja ahlul ilmi karangan kitabnya banyak, tidak dinilai masalah ibadahnya, tapi sikap kasih sayang Imam Ghazali terhadap seekor lalat yang membiarkan dia nyedot air mangsi sampai kenyang, itu ternyata dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Imam Ghazali ahli ilmu. Bagaimana kita, bagaimana saya, sama. Ya, makanya kita nggak lain yang kita harapkan hanya ridho Allah. Ya. Maka sudah sangat keliru orang kalau ibadah pengen ngaruh surga, pengen ngaruh takut karena neraka. Bukan salah, bukan. Ya, cuma rasanya nggak pantas. Ya, Abu Nawas sampai mengatakan ilas tulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi. Setiap orang ahli ilmu seperti itu. Ya, saya ini masuk aku, kamu ibadah nggak terima ya Allah. Ya. Makanya itu penting.
kita selalu duduk ngaji. Ngaji itu wajib tingkahnya. Tadi saya bilang nggak bisa seminggu sekali, 15 hari sekali, nggak bisa 15 hari sekali, ya sebulan sekali. Ini kita sudah menggugurkan kewajiban. Seharusnya PRT ngajak ini, PRT kagak ada kan? Udah kata Niam nih, ya. Karena apa? Kita sudah menginginkan kata Niam sebetulnya nih. Iya. Tanggung jawab umaro itu tanggung jawab kepada masyarakat. Ya. Kira-kira kalau misalkan umaro udah nggak ngajak ngaji, ya paling dulu dijejak di neraka adalah RT. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin keluarga minta pertanggungjawaban terhadap keluarganya nanti. Makanya keluarga wajib, seorang pemimpin keluarga ajak anak istri untuk ibadah kepada Allah. Pemimpin masyarakat RT ngajak masyarakat ke jalan Allah. Ngaji salah satunya. Ketua DKM sama. Pemimpin masyarakat. Tapi terkadang Masya Allah orang baru pengen jadi pejabat, jadi pemimpin. Masya Allah, itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut nanti di hadapan Allah. Ya, tatkala diputuskan masuk neraka, ditanya, ya, siapa pemimpinmu di atas dunia? RT, ada ya? Panggil, mari. Ya Rob, saya nggak terima kalau saya masuk neraka. Sebab saya kesalahan sholat. Sebab saya baca Fatihah nggak benar. Sebab saya puasanya kagak benar. Tanya malaikat, apakah di atas dunia ada pengajian? Ada. Suka ngaji? Kagak. RT ngajiin kagak? Makanya RT kalau katakan mengadain pengajian, paling dulunya dia dipanggil seorang pemimpin masyarakat. Itu ya, Masya Allah, apalagi pejabat-pejabat ya. Ngeri jadi pemimpin itu kan ya. Karena apapun yang kita miliki itu adalah benar-benar titipan dari Allah ya. Orang ulama punya ilmu itu titipan dari Allah. Kau gunakan sebaik mungkin bahwa umat itu adalah tanggung jawabmu. Ulama itu suruju umatika. Ulama itu adalah pelita umatmu ya Muhammad. Ya. Namanya pelita nanti menerangi ya. Iya. Cuma kan ulama sekarang, bahkan dari dulu sudah dijelaskan, ulama itu terbagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini kita jangan keblinger, susah di sini membedakannya. Kalau ulama akhirat benar-benar amal bi ilmi, ngamalin ilmunya. Tidak memandang masalah materi, tapi kewajibannya mengajak umat. Ya. Tapi kalau ulama dunia benar-benar menggunakan ilmunya untuk tujuan dunia. Di saat dia ada di bawah, ngomong haram, berani. Ya. Lagi di bawah. Bila di atas sudah naik jabatan, halal. Yang haram jadi halal, ujung-ujungnya halal. Itulah bentuknya menjual ayat-ayat Allah. Diundang, berapa duit budgetnya? Wah, 10 juta. Mira enggak? Ya, enggak ada 10 juta, enggak datang. Masya Allah. Padahal berdakwah di jalan Allah jangan memandang itu. Tapi kewajiban mengajak umat, sampaikan kebenaran. Nah itulah yang susah zaman sekarang ini. Terkadang orang menyampaikan dakwah di Islam tapi hanya jadi provokator, memecah belah umat. Itu saya sangat sayangkan. Kalau ulama akhirat lain, ya, dia ngomong sesuai dengan apa jalurnya. Dia ngajarin ilmu nih, hati nih, batin, tapi bukan jadi provokator. Seandainya pun ada permasalahan, yuk duduk bareng.
kita bermusyawarah, cari jalan solusi, bukan menghujat. Ya, itu yang zaman sekarang kalau saya perhatikan seperti itu, Pak. Ya, makanya kita penting ulama akhirat itu yang harus kita pakai. Ya, karena mereka lah yang menuntun kita dari yang mengajarkan ilmu fikih seperti apa, ya, tentang ubudiyah, akidah, itu yang akan menuntun kita. Bahkan yang namanya guru di agama itu akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Hidup kalau tanpa guru nanti kita akan keder. Meskipun memang Rasulullah punya syafaatul uzmah yang luar biasa, nggak ada Rasul yang dapat syafaat seperti Rasul. Nabi Adam umatnya masuk neraka, minta pertanggungjawaban kepada Nabi Adam alaihi salam, ya abal bashar, hai bapaknya para manusia, kami minta syafaat darimu. Kata Nabi Adam, nyerah, gue nyerah. Lu pergi sama Nuh minta sama Nuh sono. Nanti tuh ada kiamat seperti itu, Pak. Ya, nanti saya cerita. Ya. Di kitab begitu penjelasannya. Ya. Wah, ramai-ramai udah ke Nuh. Ya Nuh, ya Nabi Allah Nuh, kami minta syafaat darimu, kami diputuskan masuk neraka. Kata Nuh, wah nyerah, wah kagak sanggup. Ya. Lu minta sama Ibrahim, gua pernah punya dosa kepada Allah. Umatmu gua gulung pakai air bah, gua doain sama umatmu. Ya supaya celaka dihabiskan ke Gusti Allah. Ya 950 tahun berdakwah nggak ada yang menerimanya. Udah dah habisin Gusti Allah. Gua punya dosa, gua nyerah, gua kan bisa. Ya. Lu pergi ke Nabi Ibrahim. No, Nabi Ibrahim kan pergi lagi, Nabi Ibrahim minta syafaat. Ya. Kata Nabi Ibrahim, wah gua juga sama, gua nyerah. Enggak sanggup gua juga punya dosa, gua punya bohong. 2 kali gue bohong di atas dunia, punya dosa. Kalau kita berapa kali bohong? Nabi Ibrahim 2 kali bohong harus bertanggung jawabkan. Bagaimana kita umat Muhammad yang bohongnya udah jadi lalam? Makanya pantas yaumul qiyamah nanti mah kita udah gak bisa ngomong dah. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mah dikunci. Nah, afwahihim kita nggak bisa bicara, wa tukallimuna yang ngomong aydihim tangan, wa tashhadu arjuluhum dan disaksikan dengan kaki. Ya. Makanya ini alhamdulillah bicara salaman kita ada tempatnya, Pak. Ya, ada salaman yang kudu, ada salaman jangan kudu. Ya, kalau bahasa orang sini begitu. Ya, harus, kagak harus. Sebab salaman ini nanti akan jadi saksi kita. Ya. Di saat tempat maksiat nggak usah salaman. Ini tempat karaokean salaman. Tempat karaokean jangan assalamualaikum, jangan. Lihat kalimatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu ya? Bermula keselamatan, warahmatullahi rahmat Allah, keberkahan Allah untuk kamu. Ya emang tempat begitu ada berkah apa kagak? Ada rahmat Allah apa kagak? Nggak mungkin rahmat Allah diturunkan tempat karaoke. Ya. Sorry aja, tapi ini mah nggak mau salaman gua. Begitu. Ya. Jangan mengucapkan salam. Ya, lebah begitu mah. Ya. Jadi ada aturan ilmu fikih seperti itu. Nah, yang boleh kita salaman nih kayak tempat begini. Ya. Salaman kita penting tempat begini. Sholat Jumat, salaman. Ya, kecuali zaman kemarin corona. Saya yakin alhamdulillah sekarang alhamdulillah corona udah mulai mereda ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari corona. Ya. Itu penting kita salaman. Kenapa? Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Begitu kata Rasul. 2 orang muslim yang ketemu fayatasafahani, kemudian mereka saling bersalam-salaman. Ya.
illa ghufirallahumma, kecuali Allah akan mengampuni kedua orang tersebut qabla ayatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itu selama mereka ada di situ, ampunan Allah akan diberikan. Salaman doang. Ya. Itu tempat karaoke tadi saya bilang jangan salaman. Kalau tempat begini kita salaman. Iya. Nanti ngomong dengan kita nih pernah ngaji. Iya. Penting. Iya. Sama di masjid, sama kita duduk di masjid kita salaman, itu ampunan Allah juga akan diberikan. Iya. Nanti ngomong nih saya pernah ngaji, saya senang kaki, iya begitu. Ya. Kayak bersyukur banget ya. Bersyukur banget masih duduk seperti ini. Makanya corona kemarin tuh hampir menghilangkan hadis, digusur demi sedikit. Hadis Rasul mau digusur. Sholat jaga jarak, masjid pun ditutup. Saya bilang, ambil masjid mah nggak perlu ditutup. Johor mah jangan itu emang orangnya langka. Masjid bagian jangan pakai ditutup, Johor asal memang langka. Bagian ditutup tuh, saya bilang begitu. Itu mah nggak benar. Mau sholat semeter nggak mau benar, jangan pakai ditutup, jalanin terus. Saya bilang begitu ya. Tapi alhamdulillah ya selama ini nggak ada orang kampung baru yang kena corona. Itulah berkah. Makanya kita selalu doa ke Gusti Allah itu jahil bala, artinya kita mohon perlindungan Allah supaya selamat daripada musibah dan balai. Kalau di kunut ada doa di ujung kunut ada ya. Kemudian di apa namanya di tasyahud juga bisa kita baca ya, ada tolak bala ada khusus ya. Allahumma ksif ana warfa'ana al-wala wal waba wa ta'ud wal fitana wal humuma wasyada'ida wa syarul a'da'i wal hasidin. Itu ada doa tolak bala. Makanya namanya doa itu adalah silahul mukminin, adalah senjata orang mukmin, adalah doa. Allah yang menciptakan corona, maka kita mohon kepada Allah semoga kita selamat dari corona. Begitu ya, jangan takut karena corona ya. Kalau takut sama corona itu tauhid namanya, akidah kita udah berubah. Iya, syariat penting pakai masker, tapi jangan pakai masker karena takut corona ya. Takut mah hanya kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan bahwa bahkan kita tidak diperbolehkan takut kepada makhluk, tapi takutlah selalu kepada Allah. Ittaqullah, selalu harusnya seperti itu. Maka Allah yang menciptakan corona, hanya kepada Allah lah kita mohon semoga masalah corona ini diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, lanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak sanggup memberikan syafaat karena pernah bohong 2 kali di atas dunianya, harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya kembali kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak umat Muhammad paling enak. Umat Muhammad punya dosa masih bisa masuk surga. Nabi Adam punya dosa keluar dari surga. Tuh ya, umat Muhammad punya dosa bisa masuk surga. Adam punya dosa keluar dari surga. Tapi Nabi Adam cukup pada umat Muhammad. Jadi umat Muhammad mah enak ya. Nabi Nuh pengen jadi umat Muhammad, Nabi Musa pengen jadi umat Muhammad, bahkan nabi-nabi yang lain pengen jadi umat Muhammad. Maka kita syukur jadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang memberikan syafaat selain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah punya syafaatul uzmah, itu terakhir. Sebelum Rasulullah memberikan syafaat, pertama yang memberikan syafaat kita di nanti di yaumul qiyamah adalah guru-guru kita di agama. Yasbaqu yaumul qiyamati salasatun, akan memberikan syafaat di hari kiamat itu 3. Pertama ulama ya, ulama. Makanya ulama ini dunia akhirat yang ngajarin kita alif-alifan ya, siapapun guru kita jangan kita lupakan, kita benar dari beliau ya. Bacaan kita benar salah dari beliau ya. Walaupun guru kita banyak, tapi jangan lupakan guru kita yang ngajarin alif-alifan ya. Karena kan zaman sekarang begini Pak, orang itu lebih mengutamakan
ilmu umum, ilmu dunia, sementara ilmu agama dianggap sepele. Coba contohnya les bahasa Inggris, sebulan berapa duit? 500. Oke. Dan 500 ya. Oh ya, iya. Depan belum sebulan udah bayar lagi ya, belajar kan belum ya. Masuk pesantren ngaji lekat berarti sebulan 50.000. Wow, masih ditawar. Astagfirullahaladzim. Iya. Padahal baca Al-Quran yang laku nih, mohon maaf ya, di saat kita orang tua kita meninggal, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yang kagak bayaran baca ya, baca Yasin. Berlaku enggak? Berlaku Yasin ya. Salat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Yang orang bayaran ya. Kagak bayaran, berlaku di hadapan Allah. Itu bahasa Inggris cuma 500.000 les, agak pakai. Ternyata urusan ke akhirat itu yang dia lupakan. Guru yang dia ngajar dia lupakan. Wah, ini bahaya. Makanya ulama jangan sampai tidak tinggalkan. Ngaji enggak perlu, cukup di Google. Allahu Akbar. Bahaya. Nanti dipanggil gurunya masing-masing. Guru ente siapa? Oh, sebulan. Ya. Bener ente? Bener. Ada gurunya. Siapa gurunya ente bisa itu? Google. Panggil Google. Kayak Google. Bingung itu manusia yang diketer. Gak ada gurunya. Enggak mana ini? Begitu. Ya. Makanya pentingnya di atas dunia itu ternyata ulama dari dunia sampai akhirat itu akan bersama-sama kita. Dari guru kita ke gurunya lagi, dari gurunya ke gurunya lagi. Begitu bicara ilmu masa juga dengan sanad hadis. Ya, dari sini kemari sampai ke Rasul. Begitu pun ilmu ya. Kita belajar dari satu guru ke guru dan ke guru lainnya. Insya Allah nanti itu bisa memberikan syafaat dan nanti kita akan kumpul bersama para guru-guru kita di hari kiamat nanti. Coba kalau belajar pakai Google kan bingung dikumpulin sama dia. Iya, main sama YouTuber dia semua nanti. Main sama YouTuber ya. Apa udah ngilangin ulama ya. Orang kalau enggak pegang kaul ulama amat bahaya di zaman sekarang begitu orang. Cukup Quran hadis. Benar, emang Quran hadis memang Rasulullah seperti itu ya. Meninggalkan dua perkara apabila kamu tidak berpegang keduanya kamu tidak akan tersesat. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara. Intam saktum bihima, apabila kamu berpegang pada keduanya lan tadilu abada, maka kamu tidak akan tersesat selamanya. Quran hadis benar, tapi ente kenal Quran dari siapa? Alif ba ta sa dari siapa? Kita kenal dari ulama. Dalam Al-Quran enggak dijelaskan cara sholat, enggak dijelaskan cara wudu, kagak. Enggak dijelaskan cara airnya seperti apa, kagak. Ya. Maka disinilah ulama membedah, mengkaji Al-Quran, sholat seperti apa, ya, wudu. Dalam Al-Quran cuma ada beberapa ayat saja, ya. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu ayat wudu. Itu sedikit, tidak dijelaskan masalah fardu wudu, enggak dijelaskan sunnah wudu, enggak dijelaskan airnya seperti apa. Maka jika ulama punya peran penting mengkaji ayat-ayat Allah. Kita enggak akan bisa apa-apa tanpa ulama. Ya, makanya disebut ulama warasatul anbiya. Ya, jangan tinggalkan ulama. Hadis perkataan Rasul, iya kita kenal Rasul dari siapa? Dari ulama-ulama juga. Pentingnya di situ, makanya alaikum bimujalasatil ulama, kata Rasul, wajib bersama para ulama.
wastima'in kalamil hukama, dengerin para ulama-ulama hikmah. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Sebab kalau misalkan kita hanya menggunakan Al-Quran tanpa ada yang mentafsirkan dengan baik, maka jadi keder Pak. Orang zaman sekarang kan udah enggak perlu tahlilan. Nah itu bisa jadi pertengkar. Usaha omong yang enggak umum jadi berantem. Coba kita kaji bareng-bareng yuk. Itu enak ya. Iya. Yang suka tahlilan bagus, yang enggak suka tahlilan jangan pusing. Ya. Ya sekarang takjiah sunnah, ilmu fikih ya sunnah, enggak takjiah ya enggak apa-apa. Enggak dapat sunnah. Cuman kan saya orang kalau meninggal dunia, Rasul mengatakan al mayyitu bi qabrihi kal tariqil muqawis, mayit itu di kuburan kayak orang sedang kelelep, selalu minta tolong. Yang tanzilu da'watan, tunggu doa min akhihi, dari saudara-saudaranya, au min abihi, daripada bapaknya, keluarganya, selalu ditunggu doa. Tuh Rasul mengatakan seperti itu. Makanya ulama sunnah menyunahkan bahwa takjiah itu sunnah 3 hari. Bagaimana kalau luar dari 3 hari? Ya silakan. Mau 7 hari, 40 hari udah doa. Ya. Cuman bahasanya ada sekarang, orang mayit mah udah nggak putus amalnya, so doa kita kagak sampai. Allah Akbar. Jawabnya gampang, lu mati gua doain. Bawa HP sono, awalnya gua sampai doa Fatihah doa. Begitu aja udah. Ya, yang pakai tebak-tebak. Ente sudah tahdir, silakan. Enggak sudah tahdir, jangan usir. Begitu. Ya, tapi boleh aja bukan enak ya. Makanya itulah pentingnya ulama akan menuntun kita dari dunia akhirat supaya ibadah kita lurus, supaya ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, udah jam 9 mah nggak terasa ini. Ya, jam 9 ini pembukaan ekstra aja, ya ekstra aja. Ya, maka barangkali ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, jangan diambil itu karena kebodohan saya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi kasbina wa barik lana fi qaryatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa la tu'assir bi tamimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama telah mendengarkan yaitu pembukaan sekaligus taklim dari guru kita Ustaz Ajun Jumadi. Mata'allahu bitul hayati wa anfa'u bi ulumi. Amin ya rabbal alamin.
Ketua Lingkungan Forum dan Citayam mengucapkan terima kasih untuk kedatangan bapak-bapak serta para remaja maksud yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu kedua setiap bulannya. Nanti akan diinfokan melalui grup WhatsApp ataupun melalui informasi dari Ketua Lingkungan ataupun Ketua DKM Muslah. Demikianlah kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya, terkhusus untuk Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.